Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan. Untuk hari ini saya akan melanjutkan pembacaan Alkitab saya. Saya akan mengulang dari kitab Wahyu, mulai dari pasal yang pertama. Sebelumnya saya sudah bacakan, saya akan ulang lagi. Saya merasa ada yang masih ketinggalan yang akan saya bagikan. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Biarlah saat ini juga ajar kami berterima kasih untuk hari yang Tuhan berikan. Penuhi setiap daripada anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Berikan kerinduan akan firman-Mu, berikan kerinduan akan kedekatan kami dengan-Mu Tuhan. Berikan berkat surgawi-Mu ketika hamba juga boleh membaca firman-Mu. Ada yang menyimak Bapa, biarlah berkat surgawi-Mu terlimpah atas kami dan sukacita-Mu juga boleh menjadi penuh bagi kami. Ampuni untuk segala dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wahyu yang pertama, pasal pertama, ayat pertama demikianlah bunyinya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Kitab Wahyu, saudara, dalam bahasa Inggrisnya diberi nama Revelation atau The Book of Revelation, singular, yang artinya adalah unveiling, revealing tentang Yesus Kristus. Ada juga yang menggunakan nama Apokalipsis, Apokalipsis. Buku kitab Wahyu, buku Revelation, juga ada yang menggunakan nama Apokalipsis. Baik kitab Wahyu atau The Book of Revelation atau Apokalipsis, saudara, adalah kitab atau buku yang berisi tentang Yesus Kristus. Inti daripada kitab Wahyu ini sendiri adalah tentang Yesus Kristus. Inti utama, pusat perhatiannya, topiknya dari awal hingga akhir adalah tentang Yesus Kristus. Tentunya topik-topik lain seperti Antikristus, misteri Babylon, dan sebagainya Anda bisa dapatkan di dalam kitab Wahyu ini, tetapi seharusnya topik-topik tersebut tidak akan mengalihkan perhatian Anda dari inti yang sebenarnya, yaitu Yesus Kristus. Kalau topik-topik Anda di luar daripada topik besar, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi pusat perhatian Anda bisa melenceng di dalam belajar kitab Wahyu ini. Kitab Wahyu adalah kitab yang berkemenangan, saudara. Yesus telah keluar sebagai pemenang, dan di dalam kitab Wahyu ini yang mungkin juga Anda akan membaca bagian-bagian yang bisa membuat Anda takut. Tetapi ingatlah, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, saya dan Anda semua sudah berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kitab Wahyu ini sebenarnya juga kitab yang berkemenangan yang diberikan bagi jemaat Tuhan. Kitab Wahyu, saudara, adalah kitab yang terbuka. Kitab yang terbuka, yang dibaca, yang untuk dibacakan, untuk didengarkan, dan untuk dituruti isinya. Tetapi sampai saat ini tidak semua gereja Tuhan telah mentaati, mengajarkan,
kitab Wahyu kepada jemaatnya. Ya. Kalau Anda belum pernah mendengar pengajaran kitab Wahyu dari gereja Anda, itu tidak mengherankan, karena pada kenyataannya tidak semua gereja mengajarkan kitab Wahyu dari ayat ke ayat, dari pasal ke pasal, dari ayat ke ayat, yang sebenarnya diperintahkan agar setiap jemaat Tuhan mengerti isinya. Untuk memahaminya juga tidak mudah, saudara. Tetapi setidak-tidaknya ada ketaatan mau membaca, ya. Ada ketaatan mau mendengarkannya, dan ada ketaatan dengan hal-hal yang Anda mengerti. Anda terima, Anda simpan, Anda praktekkan. Ya. Sedangkan kitab Wahyu ini sendiri adalah kitab yang berisi berkat janji bahagia, saudara, kepada setiap manusia yang mau membacakan, yang mau mendengarkan, dan yang mau menuruti isinya, ya, yang berupa kata-kata nubuat yang Anda bisa baca di pasal pertama ayat yang ketiga, yang demikian bunyinya, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi kitab Wahyu ini berisi janji berkat bahagia dari Allah bagi setiap orang yang membacakan, bagi setiap orang yang mau mendengarkan, dan bagi setiap orang yang mau menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Kalau Anda perhatikan di ayat pertama, inilah wahyu Yesus Kristus. Sehingga kembali, pasal pertama, ayat pertama adalah awal yang penting bagi setiap dari kita yang mau membaca kitab Wahyu untuk memperhatikannya dengan baik. Karena kembali dikatakan inilah wahyu Yesus Kristus. Jadi kembali kitab Wahyu ini intinya, pokok utamanya adalah tentang Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepada Kristus supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya, ya, supaya diberikannya kepada hamba-hamba Tuhan. Jadi agar hamba-hamba Tuhan mengerti apa yang harus segera terjadi yang dicatat di dalam kitab Wahyu ini. Dan oleh malaikatnya, saudara, yang diutus Tuhan, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi kitab Wahyu ini ditulis oleh hamba Tuhan yang bernama Yohanes. Ada beberapa Yohanes, dan salah satunya adalah Yohanes, murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dialah yang menulis kitab Wahyu ini, ya. Dia selain menulis kitab Wahyu ini, Yohanes ini juga telah menulis Injil Yohanes, surat Yohanes 1, 2, dan ketiga. Yohanes telah menulis 5 buku di dalam kitab Perjanjian Baru. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Dan kitab Wahyu ini berisi penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Yohanes untuk dibukukan. Jadi kitab ini berisi nubuatan, berisi penglihatan yang Yohanes terima dari Tuhan. Di ayat ketiga kembali tadi dikatakan, saya sudah bacakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Kalau Anda orang Kristen, saudara, kalau Anda orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda pendeta Kristen, kalau Anda pastor Kristen,
seharusnya Anda mentaati akan isi firman Tuhan ini, ya, yang memberikan janji bahagia kepada setiap orang yang membacakan, yang mendengarkan, dan menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Ya, sayangnya tidak semua pendeta, pastor, gereja Tuhan mau menerima berkat bahagia dari Allah melalui kitab Wahyu ini. Sebagian menganggap bahwa kitab Wahyu adalah kitab yang tertutup, ya, kitab yang dilarang untuk dibaca orang Kristen awam. Itu sebenarnya justru bertolak belakang dengan maksud Tuhan yang telah memilih Yohanes untuk membukukan kitab Wahyu ini, agar setiap jemaat Tuhan dapat membacanya. Berkat janji bahagia di dalam pasal yang ketiga ini adalah salah satu dari 7 janji berkat bahagia yang juga terdapat di dalam kitab Wahyu ini. Jadi ada 7, saudara, janji berkat bahagia dari Tuhan yang dicatat di dalam kitab Wahyu ini. Yang pertama adalah di pasal pertama ayat yang ketiga tadi. Kemudian ada di pasal 14 ayat 13, pasal 16 ayat 15. Coba saya akan baca. Dari pasal 16 ayat 15. Kalau saudara ada Alkitab, silahkan simak saudara, karena penting Anda menyimaknya, jadi Anda tahu, ya, bukan hanya mendengarkan saja. Demikian bunyinya, lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Di pasal 19 ayat 9, pasal 20 ayat 6, pasal 22 ayat 7, coba saya bacakan dari pasal 22 ayat ke-7. Demikian bunyinya, sesungguhnya aku datang segera. Ya. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini. Dan yang terakhir adalah pasal 22 ayat yang keempat. Ayat yang keempat, saudara. Sehingga kalau Anda mau membaca kitab Wahyu ini, mau mendengarkannya, dan mau menuruti apa yang tertulis di dalamnya, Anda secara langsung menerima berkat bahagia dari Tuhan. Tentunya untuk mengerti tidak mudah, tetapi dengan mau memulai dengan membaca, mau memulai dengan mendengarkannya, mau memulai dengan menuruti apa yang Anda bisa mengerti, ketahui dari kitab ini, Anda adalah penerima langsung janji berkat bahagia dari Tuhan. Silakan Anda baca kembali, Anda bisa buktikan itu dari pasal 1 ayat yang ketiga. Jadi kalau kembali ada jemaat Tuhan yang justru menutup buku ini kebalik-balik, saudara, terbalik-balik. Memang buku ini juga tidak mudah dimengerti, tetapi dengan Anda mau mulai membaca, ya, sekali, 2 kali, 3 kali, ya, dengan kerinduan dan doa, Tuhan akan menambahkan pengertian, Tuhan akan menambahkan pengetahuan sedikit demi sedikit. Tuhan tahu hati Anda, kerinduan Anda, dan Tuhan akan memberikan berkat-Nya untuk mengerti lebih. Tetapi mulailah, ya, dengan ketaatan, mau membaca, mau mendengarkan, dan mau menuruti apa yang Anda bisa ketahui, saudara. Ayat yang keempat,
Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Kitab Wahyu ini kembali ditulis oleh Yohanes, ditujukan kepada ketujuh jemaat atau ketujuh gereja yang ada di Asia Kecil. Tentunya saudara, Asia yang dimaksudkan di sini bukanlah Asia di mana saya dan Anda berasal. Asia di sini adalah saat ini di wilayah Turki, yang waktu itu berada di wilayah Romawi. Dalam kitab Wahyu ini kita akan banyak membaca angka 7. Angka 7 banyak terdapat di dalam kitab Wahyu ini yang mempunyai pengertian lengkap atau genap. Lengkap atau genap. Jadi ketujuh jemaat adalah wakil dari gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh permukaan bumi. Ketujuh jemaat tersebut yang akan diberi kitab Wahyu menjadi wakil jemaat-jemaat Tuhan yang ada di seluruh bumi. Jadi surat Wahyu ini ditulis bukan hanya kepada mereka, tetapi kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada di permukaan bumi. Angka 7 kembali memiliki pengertian sebagai angka lengkap atau angka yang genap. Seperti halnya dalam satu minggu ada 7 hari. Dalam tangga nada dari Do sampai Si juga ada 7. Yang memiliki arti genap, lengkap, penuh, sempurna. Dari sini kita membaca salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan. Dari Yesus Kristus kepada jemaat Tuhan, kepada ketujuh jemaat yang mewakili semua gereja Tuhan yang ada. Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang adalah Tuhan. Adalah Yahweh dengan Tuhan dengan spelling huruf besar. Itu adalah Yahweh. Ketujuh roh, saudara, yang ada di hadapan Tuhan, itu bukan ada 7 roh yang berbeda. Hanya ada satu roh, yaitu roh Tuhan sendiri. Roh Yahweh. Tetapi sebagaimana yang dicatat di dalam Yesaya pasal 11 ayat yang kedua, Anda bisa baca dari Yesaya pasal 11 ayat kedua. Di situ ada roh Tuhan, ada roh hikmat, ada roh pengertian, ada roh nasihat, ada roh keperkasaan, ada roh pengenalan, dan ada roh takut akan Tuhan. Seperti yang telah dicatat di situ. Jadi dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, jemaat Tuhan diberi hikmat, diberi pengetahuan, dan diberi segala sesuatu yang diperlukan untuk menjadi jemaat yang mentaati dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ambil contoh sebagai orang Kristen, sebagai jemaat Tuhan, kita selalu kekurangan hikmat. Kita bisa berdoa untuk diberi hikmat oleh Tuhan, untuk diberi pengertian oleh Tuhan agar kita mengerti isi Alkitab, mengerti maksud Tuhan. Demikian juga dengan roh nasihat. Kita perlu nasihat, kita juga bisa dipakai untuk menasihati saudara seiman yang lain. Di situ ada roh keperkasaan, adalah roh yang membuat saya dan saudara hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Sehingga kembali, kitab ini adalah kitab yang berisi kemenangan Tuhan. Ada roh pengenalan, agar saya dan saudara juga mengenal knowledge,
hal-hal yang belum kita ketahui. Dan di sini juga kita diberi roh takut akan Tuhan, ya. Roh takut akan Tuhan. Kitab Wahyu, saudara, sebagian besar isinya berasal dari Perjanjian Lama. Ya. Kalau ada pertanyaan, kitab Perjanjian Baru yang mana yang isinya banyak terdiri dari kitab Perjanjian Lama? Inilah, saudara, kitab Wahyu ini. Kitab Wahyu ini berisi banyak dari kitab Perjanjian Lama, ya. Dengan membaca kitab Perjanjian Lama akan menolong Anda dan kita untuk lebih mengerti isi kitab Wahyu. Meskipun saya dan saudara hidup di dalam Perjanjian Baru, bukan berarti kita tidak perlu lagi membaca dan belajar dari kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama digenapi di dalam kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru merupakan kegenapan dari kitab Perjanjian Lama. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Di ayat kelima, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Yesus Kristus, saudara, adalah saksi Bapa yang setia. Yesus adalah saksi yang setia. Yesus sendiri berkata, tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 28 dan 29, saya akan bacakan perkataan Tuhan Yesus yang berkata, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Bapa. Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa, Bapa dan Yesus adalah satu. Yesus adalah saksi setia dari Bapa dan bagi Bapa. Kita bisa mengenal Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang telah menyaksikan semuanya itu. Yesus, saudara, telah bangkit dari antara orang mati. Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Itu bukan hanya sekedar catatan yang sering kita baca di dalam Alkitab, tetapi kebangkitan Yesus adalah pengharapan iman Kristen saya dan saudara. Ya. Saudara yang belum percaya, yang tidak percaya, bisa pergi ke kubur Yesus. Anda bisa cek, ya. Dan Anda akan mendapatkan kubur itu telah kosong. Lain halnya dengan kuburan para pemimpin yang lain. Ya. Anda bisa cek, Anda bongkar, dan Anda masih akan menemukan sisa-sisa tengkorak. Tetapi Yesus telah bangkit dari antara orang mati, kuburnya telah kosong, saudara. Kuburnya telah kosong. Di dalam Yesus ada kebangkitan dan hidup. Di dalam Yesus ada kebangkitan dan hidup karena Yesus hidup. Yesus tidak mati sebagaimana para pemimpin yang lain. Anda yang menyembah Yesus, Anda menyembah Allah yang hidup. Karena Yesus yang Anda sembah adalah Yesus yang telah mati, tetapi telah bangkit dari antara orang mati, dan Dia hidup. Saat ini Anda menyembah Yesus yang hidup. Ya.
Kembali, kalau Anda menyembah Yesus, Anda menyembah Allah yang hidup. Yesus adalah Allah yang hidup. Yesus berkuasa atas raja-raja di bumi, saudara ya. Kalau tadi Anda perhatikan, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi. Setuju tidak setuju, ya, percaya tidak percaya, cocok tidak cocok. Firman Allah memberitahu kepada manusia, mengajar kepada manusia, jikalau Yesus berkuasa atas raja-raja di seluruh permukaan bumi ini. Raja-raja di seluruh permukaan bumi ini, pemimpin-pemimpin yang ada di seluruh permukaan bumi ini, mereka bertanggung jawab kepada Yesus. Mereka akan memberikan laporannya, pertanggungjawabannya kepada Yesus. Mungkin tidak semua dari Anda setuju, terutama Anda yang belum percaya kepada Yesus. Tetapi akan tiba saatnya, akan tiba waktunya. Setiap raja, setiap pemimpin yang ada di bumi ini akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, kepemimpinannya kepada Yesus. Sehingga kembali, tunggu saja waktunya akan tiba, saudara. Kematian Yesus, saudara, adalah bukti konkret kasih Allah. Ya. Dikatakan, yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Kematian Yesus adalah bukti konkret Allah bagi manusia. Bukti konkret kasih Yesus kepada manusia bukan karena orang Kristen jadi kaya, bukan karena orang Kristen disembuhkan dari penyakit kanker dan sebagainya. Tetapi bukti konkret kasih Allah, kasih Yesus kepada manusia, kepada saya, dan kepada saudara telah dinyatakannya ketika dengan rela Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menjadi tebusan bagi dosa saya, bagi dosa Anda, bagi dosa manusia. Sehingga oleh darah Yesus kita diampuni dosanya, dosa-dosa kita dibasuh bersih. Ya. Kita diberi anugerah kehidupan kekal, kita diberi anugerah sorga yang sudah menanti kita. Itulah, saudara, bukti konkret kasih Allah kepada manusia. Jadi kalau Anda sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Anda jadi Kristen, ya, bukti kasih Allah itu bukan kalau Anda jadi kaya, ya. Bukti kasih Allah itu bukan kalau Anda sembuh dari penyakit Anda. Nah, itu bisa Anda disembuhkan oleh Tuhan, tetapi Anda tidak akan meletakkan dasar kasih Allah kepada hal-hal yang demikian. Ya. Kasih Allah telah dipenuhi di dalam Yesus Kristus ketika Yesus mati di atas kayu salib bagi dosa manusia. Dan itu yang nomor satu, ya, yang paling penting. Di dalam darah Yesus, manusia bisa dilepaskan dari dosanya. Dan kembali, satu hal yang akhirnya hanya akan mengganjal manusia untuk bisa masuk surga adalah dosanya. Ya. Dan satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah bagi manusia ketika manusia itu menolak Allah untuk percaya kepada Yesus, jikalau Yesus adalah juru selamat yang Allah berikan bagi manusia. Di dalam Yesus ada kelepasan dosa, pengampunan dosa, ya. Dan biarlah Anda, terutama yang belum percaya kepada Yesus, boleh mempelajarinya, boleh memikirkan dengan serius. Bahkan Anda bisa berdoa, Allah tunjukkan kepadaku jikalau Yesus benar-benar adalah juru selamat yang Engkau berikan bagiku. Dan ayat yang ke-6, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan,
menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam Yesus, saudara, kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Ya. Kita diberi tugas menjadi imam-imam bagi Allah Bapa. Jadi kembali, kalau saya Kristen, Anda Kristen, baik Anda pendeta, pastor, atau Kristen awam, kita telah menjadi imam-imam bagi Allah Bapa. Kita diberi tugas sebagai imam bagi kerajaan Allah. Tugasnya adalah memberitakan, menyaksikan Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, dan Yesus yang berkuasa atas segala sesuatunya, Yesus yang berkuasa atas kehidupan orang percaya, Yesus yang berkuasa atas kehidupan saya dan saudara sebagai imam-imam Allah Bapa. Saya dan saudara dipanggil untuk menyaksikan itu semua. Kita diberi tugas panggilan mulia, yaitu menjadi saksi-saksi Kristus. Kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai imam-imam Allah adalah memberi kemuliaan bagi Allah Bapa yang berkuasa. Ayat ke-7, saudara. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ya, amin. Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kalau Anda perhatikan, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Kita diperintahkan, diarahkan untuk menantikan kedatangan Tuhan. Apakah Anda sebagai orang Kristen, sebagai imam-imam Allah, hidup sebagai orang Kristen, merindukan, menantikan kedatangan Tuhan. Seperti juga yang telah dicatat di dalam Kisah pasal 1 ayat 9 dan 11. Di situ malaikat Tuhan berkata jikalau Yesus akan kembali dengan cara yang sama. Ia akan datang dengan awan dan setiap mata akan menyaksikan kedatangan Yesus. Setiap mata akan menyaksikan kedatangan Yesus. Setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Yesus akan datang kembali, dan kedatangan Yesus bukanlah kedatangan yang rahasia. Kedatangan Yesus adalah kedatangan yang terbuka. Tidak seperti halnya yang dikatakan oleh saksi Yehova, jikalau menurut mereka Yesus itu sudah datang dengan rahasia, dan sekarang Yesus tinggal di bawah tanah di New York, di pusat kantor saksi Yehova. Itu sama sekali tidak sesuai dengan Alkitab. Ketika Yesus datang nanti untuk kedua kalinya, dia akan disaksikan oleh semua mata yang ada di belahan bumi lain. Mungkin akan menyaksikannya melalui televisi, melalui media sosial, melalui live streaming, atau yang akan ada saat itu. Tetapi dikatakan di sini, jikalau kedatangan Tuhan itu adalah kedatangan yang terbuka, yang publik. Bahkan mereka yang telah menikam Yesus dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Mereka akan meratapi dirinya sendiri karena mereka ternyata telah berdosa kepada Allah, tidak mau taat kepada Yesus Kristus. Bahkan sebagian telah memusuhi Yesus, telah memusuhi pengikut Yesus, bahkan telah membunuh juga pengikut Yesus. Sehingga saudara, kalau Anda masih berkesempatan mendengar saat ini, Anda masih hidup, perhatikan baik-baik saudara. Jangan sampai nanti pada saatnya
Anda meratapi dosa Anda, tetapi sudah telat. Ya. Sudah telat. Terimalah Yesus sebagai utusan Allah yang menyelamatkan Anda dari dosa Anda. Dialah Yesus, saudara. Dialah Yesus. Ya. Kitab Zakaria, saudara, pasal 12 ayat ke-10 juga mencatat tentang nubuatan ini. Kalau Anda mau baca di kitab Zakaria 12 ayat 10, Anda juga silahkan baca Mazmur 22. Kalau Anda ingin lebih lagi mendapatkan bagian yang lain untuk belajar dari kitab Wahyu ini. Sehingga kembali, kedatangan Tuhan nanti akan terbuka. Sampai di ayat ke-8, saudara, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, adalah titel juga sebutan yang dipakai oleh Yahweh, ya. Juga oleh Yesus. Yesus adalah Yahweh keselamatan, Allah yang menyelamatkan manusia dari dosanya, ya. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa, the Almighty. Anda bisa baca juga dari Yesaya pasal 41 ayat yang keempat, 44 ayat yang ke-6, 48 ayat yang ke-12, ya. Wahyu 1 ayat ke-8, 21 ayat yang ke-6. Lalu Anda juga bisa baca di ayat dari Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-8. Saya akan membaca Wahyu kedua ayat yang ke-8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Dialah Yesus. Yesus juga adalah the Almighty. Yesus adalah yang maha kuasa, saudara. Ayat ke-9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah, dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Saudara, meskipun Yohanes dipakai oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan secara khusus untuk menulis 5 dari kitab Perjanjian Baru, Yohanes tidak menjadi sombong. Dia tetap menyamakan dirinya sebagai saudara dari setiap jemaat Tuhan. Dia tidak menempatkan dirinya di posisi yang lebih tinggi. Kalau saudara perhatikan, justru dia dengan rendah hati mengatakan jikalau dirinya adalah teman seperjuangan, saudara seiman yang berjuang bagi Kristus Yesus. Yang berjuang bagi Kristus Yesus. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Yohanes adalah saudara seperjuangan kita yang menderita, dianiaya, dimusuhi, dikucilkan karena Yesus Kristus. Dia adalah saudara kita, saudara. Kita dianggap oleh Yohanes sebagai saudara seperjuangannya. Lain halnya, ya, dengan hamba Tuhan yang mau meninggikan dirinya, lain halnya dengan hamba Tuhan yang mau minta ditinggikan oleh jemaatnya.
Tetapi lain halnya dengan Yohanes. Dia menyamakan dirinya sebagai saudara, dia menyamakan dirinya sebagai teman seperjuangan di dalam Kristus Yesus, meskipun Yohanes secara khusus telah dipilih dan menjadi bagian penulis dari 5 kitab di dalam Perjanjian Baru. Yohanes dianiaya karena imannya, karena pelayanannya, karena kesetiaannya kepada Yesus. Sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, bukan hanya Yohanes tetapi juga setiap orang Kristen seharusnya tekun menantikan kedatangan Tuhan. Saya akan baca lagi tadi. Dan dalam ketekunan menantikan Yesus, Yohanes tekun menantikan Yesus. Apakah Anda juga tekun menantikan Yesus seperti Yohanes? Kalau kita tekun menantikan Yesus seperti Yohanes, di dalam ketekunan kita akan hidup mentaati Tuhan. Kita akan hidup berdandankan dengan kekudusan dan kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Kalau saya dan Anda menantikan Yesus, mungkin kita akan membenahi hidup kita agar kita hidup berkenan dan siap menyambut jikalau Yesus datang. Betul tidak, saudara? Apakah Anda memiliki sikap kehidupan yang demikian? Sikap hidup yang siap menyambut kedatangan Tuhan. Saudara, kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes sekitar tahun 95 ketika ia dibuang di sebuah pulau yang bernama Patmos, pulau yang tidak besar, yang kira-kira sekitar 10 kali 6 mil. Pulau yang berisi dengan batu-batuan terjal yang tidak layak untuk dihuni oleh manusia, yang dipakai untuk menghukum penjahat besar, yang tidak memiliki sumber air tawar. Dan Yohanes saat itu ketika menulis kitab Wahyu ini sedang dibuang di pulau Patmos tersebut karena kesaksian dia tentang Yesus Kristus. Setiap orang yang hidup berkenan kepada Allah akan mengalami penganiayaan, akan mengalami tantangan, akan dimusuhi. Tentunya Anda tidak perlu mencari musuh, tetapi kalau Anda sendiri menyatakan sebagai saksi Yesus dengan kehidupan Anda, dengan bagaimana Anda hidup, mungkin Anda akan kekurangan teman. Teman Anda sebagian satu persatu akan meninggalkan Anda, karena Anda tidak lagi mau mengikuti apa yang teman Anda lakukan. Menonton ini, menonton itu, minum ini, minum itu, melakukan ini, melakukan itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Anda menantikan kedatangan Tuhan. Karena Anda hidup berdandankan kekudusan dan kebenaran Tuhan. Kalau Anda mau hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, kemungkinan juga Anda akan mengalami hal yang demikian. Mungkin tidak langsung dimusuhi secara fisik, dianiaya secara fisik, tetapi akan ada teman dekat Anda yang akan meninggalkan Anda karena Anda tidak bisa menuruti lagi perbuatan teman Anda tersebut, saudara. Ayat ke-10. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh. Tidak dijelaskan hari apa itu, entah hari Sabtu, entah hari Minggu, entah hari Senin, tetapi yang jelas pada hari di mana Tuhan telah menentukan waktu itu untuk menguasai Yohanes oleh Roh-Nya. Itulah yang paling tepat dan aman.
Hari Tuhan di mana peristiwa spesial itu terjadi. Yohanes dikuasai oleh Roh, dan saat itu juga ia mendengar suara dari belakang dia, suara yang nyaring, suara seperti bunyi sangkakala. Katanya, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia." Suara yang nyaring tersebut berasal dari Allah. Di dalam bahasa Inggris dikatakan demikian, saudara, saying, "I am the Alpha and the Omega, the first and the last, and what you see, write in a book and send it to the 7 churches which are in Asia." Suara itu sendiri datangnya dari Tuhan yang mengatakan bahwa Dia the Alpha dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi Yohanes mendapat perintah oleh Tuhan agar apa yang dilihatnya, penglihatan yang Tuhan berikan kepada Yohanes, dituliskan dalam sebuah kitab dan dikirimkan kepada ketujuh jemaat ini, kepada ketujuh gereja Tuhan tersebut yang berada di Efesus, yang berada di Smyrna, yang berada di Pergamus, yang berada di Tiatira, yang berada di Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Sehingga kembali dari ketujuh jemaat ini, dari ketujuh gereja ini, kitab Wahyu telah dituliskan dan dikirimkan kepada mereka. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, ayat yang ke-12. Kemudian Yohanes berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepada dia. Dan setelah Yohanes berpaling, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Ketika Yohanes berpaling hendak melihat suara tersebut, tetapi yang nampak adalah apa, saudara? 7 kaki dian emas. Menurut ayat yang ke-20, saudara, yang belum saya baca, 7 kaki dian emas tersebut adalah ketujuh gereja. Yang di atas ada jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Dan ketujuh kaki dian dari emas tersebut adalah ketujuh jemaat itu. Dan ini diungkapkan di ayat yang ke-20 yang nanti kita akan baca. Ayat yang ke-13, di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Jadi di tengah-tengah 7 kaki dian dari emas itu, Yohanes melihat seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Apa yang dilihat Yohanes tentang Yesus saat itu bukanlah Yesus yang pernah dia kenal selama 3,5 tahun. Dia melihat Yesus dalam rupa kemuliaan yang lain, sebagai penguasa yang berpakaian jubah panjang dan berlilitkan ikat pinggang emas. Ayat 14, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Di dalam bahasa Inggris dikatakan demikian, saudara. His head and hair were white like wool, as white as snow, and his eyes like
a flame of fire. Kepala yang ditutupi oleh rambut yang putih bagaikan bulu domba, putih bagaikan salju, merupakan simbol kemurnian, kekudusan, juga ketuaan. Di dalam kitab Daniel pasal 7 ayat yang ke-9 berbicara tentang the ancient days. Dia yang tua, matanya bagaikan nyala api. Kepalsuan tidak bisa bersembunyi di hadapan dia. Kepalsuan tidak bisa Anda sembunyikan di hadapan Tuhan. Jangan kira Anda tidak melihat setiap perbuatan yang menista, yang menodai kemuliaan Tuhan. Jangan kira perbuatan aib yang Anda perbuat sebagai orang Kristen, Tuhan tidak melihatnya. Tuhan melihat, saudara. Jangan kira kalau Anda jadi kaya karena koruptor, Tuhan tidak tahu. Jangan kira Anda sebagai orang Kristen kaya koruptor, Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Jangan sampai Anda gunakan anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan Anda untuk tetap hidup di dalam aib dan kekotoran dan dosa. Mata Tuhan yang bagaikan nyala api menembus setiap persembunyian Anda, menyapu bersih dinding-dinding yang coba Anda pakai untuk menutupi aib Anda. Semuanya terbuka di depan mata Tuhan, saudara. Oleh karena itu, bereskan diri Anda di hadapan Tuhan. Jangan Anda akhirnya terbakar karena dosa Anda sendiri. Anda hidup di dalam kehidupan yang munafik sebagai orang yang sudah ditebus dosanya, sebagai orang yang sudah dikuduskan Allah di dalam Yesus Kristus. Jadilah orang Kristen yang tidak hidup di dalam kepalsuan. Tentunya Anda tidak hidup sempurna, tetapi biarlah Anda juga merindukan untuk disempurnakan oleh Allah di dalam pertolongan Roh Kudus. Setiap orang Kristen hendaklah terbuka, saudara, kepada Tuhan Yesus, karena tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Biarlah kita hidup di dalam satu warna, yaitu di dalam kekudusan Tuhan, di dalam kebenaran yang Allah sudah berikan di dalam Kristus Yesus. Di dalam Yesaya pasal pertama ayat yang ke-18, firman Tuhan berbunyi demikian, saudara. Yesaya pertama ayat 18, firman Tuhan begitu indah. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesus yang bisa menjadikan Anda putih bersih dari segala kekotoran Anda, dari segala kejorokan Anda. Yesus bisa membuat Anda putih bersih. Maukah Anda berperkara dengan Tuhan? Inilah aku, Tuhan. Ampuni atas segala dosaku. Aku mau Engkau tebus. Aku mau Engkau jadikan baru. Kalau Anda mau berperkara demikian, Anda akan menikmati berkat Tuhan. Anda akan menikmati kebaikan Tuhan. Dan Anda tidak akan terbakar karena dosa Anda sendiri. Tuhan begitu mengasihi manusia. Tuhan begitu mengasihi Anda. Biarlah Anda bersedia untuk dijadikan bersih, dijadikan putih bagi kemuliaan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, saudara.
Ayat 15. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Ya. Yang dilihat Yohanes adalah satu gambaran kaki yang mengkilap bagaikan tembaga. Ya. Kalau lihat film, yang dilihat itu kaki Tuhan yang mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Kaki yang mengkilap bagaikan tembaga yang membara di perapian adalah simbol kekuatan, simbol kemenangan, simbol kemurnian. Telah dimurnikan dalam bara api, saudara. Yesus telah setia sampai mati atas kehendak Bapa, yang sebelumnya melalui penderitaan dan penganiayaan yang hebat. Yesus telah melampaui itu semua, dan Yesus telah keluar sebagai pemenang. Sebagai pemenang. Dia adalah refiner fire. Dan Anda juga, kita semua orang Kristen, akan dibakar untuk dimurnikan, saudara. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang keluar sebagai pemenang. Orang-orang yang dimurnikan Allah di dalam Yesus Kristus. Suara bagaikan desau air bah, suara yang penuh dengan kuasa. Siapa kira ada manusia yang sanggup menatap Yesus, sanggup mendengarkan, sanggup berargumentasi dengan Yesus? Tidak ada, saudara. Tidak ada. Di dalam kemuliaannya, suara Yesus penuh kuasa. Manusia akan terbah mendengar suara Yesus. Manusia akan rebah bagaikan orang mati ketika melihat Yesus di dalam kemuliaannya. Sehingga perhatikan baik-baik manusia. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Jangan bermain-main dengan Yesus. Ayat 16, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ayat 16, saudara. Bintang, saudara, menurut ayat yang 20, berbicara tentang malaikat. Jadi tadi ke-7 kaki Dian juga ada di ayat 20. Dan bintang ini juga dicatat di ayat 20, jikalau bintang ini adalah malaikat. Messenger, ya, bisa pendeta, bisa pastor, atau bisa pemimpin jemaat yang bertugas menyampaikan firman Allah, firman Tuhan. Jadi tangan kanan Yesus memegang ke-7 bintang dari 7 gereja Tuhan. Mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Firman Tuhan, saudara, akan menjadi hakim, baik yang percaya dan yang menolak firman Tuhan. Firman Tuhan akan menjadi pemisah di antara mereka yang percaya dan yang menolak, yang tidak percaya. Firman Tuhan akan menghakimi setiap manusia. Wajah yang bersinar bagaikan matahari yang terik adalah wajah yang penuh dengan kemuliaan. Di dalam Wahyu 21 ayat 23, firman Tuhan berbunyi demikian, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah menerangi dan anak domba itu adalah lampunya. Itulah, saudara, wajah kemuliaan Tuhan cukup untuk menyinari apa yang diperlukan saat itu.
Sampai di ayat 17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ketika Yohanes melihat dia, melihat yang awal dan yang akhir, Yohanes tersungkur di depan kakinya sama seperti orang yang mati, saudara. Sehingga jangan main-main. Jangan main-main. Nanti kalau Anda ketemu dengan Tuhan di dalam kemuliaannya, Anda bisa lebih parah dari Yohanes. Yohanes tersungkur bagaikan orang yang mati. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Yang awal dan yang akhir menyentuhkan tangan kanannya di atas Yohanes dan berkata, jangan takut, jangan takut. Ada satu adegan yang indah, ada satu peristiwa yang penuh dengan anugerah. Yohanes yang tidak layak menatap Tuhan, tetapi Tuhan begitu mengasihi Yohanes, dan dia menyentuh Yohanes sambil berkata, jangan takut. Jangan takut, saudara. Satu hal penting yang perlu kita perhatikan, hormatilah dan tinggikanlah Tuhan. Hormatilah dan tinggikanlah Tuhan. Jangan bermain-main dengan Tuhan, saudara. Jangan bersikap kurang ajar dengan Tuhan, karena dialah yang berkuasa. Tetapi dia juga penuh dengan kasih. Dia penuh dengan belas kasihan. Dia tahu mengasihi hamba-hambanya. Jadilah hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan yang Anda layani. Jadilah hamba Tuhan yang takut kepada Tuhan yang Anda layani. Jadi jangan jadi orang Kristen yang sembarangan. Jangan jadi hamba Tuhan yang sembarangan. Ayat ke-18, saudara. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dia yang hidup, dia yang telah mati, dia yang menunjukkan dirinya kepada Yohanes jika dia hidup selama-lamanya. Sehingga kembali, saudara, jikalau Anda menyembah Yesus, Anda adalah orang yang menyembah Allah yang hidup. Allah telah menyatakan dirinya kepada manusia di dalam Yesus Kristus. Yesus telah mati untuk menebus dosa manusia. Dan di dalam Yesus ada kehidupan. Di dalam Yesus ada pengharapan, saudara. Perhatikan baik-baik. Terutama jikalau Anda masih menolak Yesus. Anda masih belum mau percaya kepada Yesus, karena pada akhirnya Anda akan berhadapan dengan Yesus. Kitab Wahyu ini diawali dan diakhiri oleh Yesus, dan intinya adalah tentang Yesus. Semoga Anda menemukan keselamatan Allah di dalam Yesus yang telah mati bagi Anda, dan juga yang telah bangkit dari antara orang mati. Yesus telah menang. Yesus telah keluar sebagai pemenang. Dan di dalam Yesus kita diberi kemenangan atas kematian, saudara. Di dalam Yesus manusia bisa dilepaskan dari kematian. Yesus ini yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Di dalam Matius pasal 10 ayat 28,
Firman Tuhan berbunyi demikian, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Takutlah kepada Tuhan, saudara. Takutlah kepada Yesus, karena Dialah yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang telah terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah itu. Perhatikan baik-baik ayat 19, saudara. Yohanes mendapat perintah untuk menuliskan apa yang telah dia lihat, yang telah lalu, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Ayat 19 ini menjadi petunjuk, menjadi guide bagi kita untuk belajar kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini berisi nubuatan tentang apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Jadi ada 3 bagian kurun waktu yang berbeda. Yang sudah terjadi, pasal pertama, dan yang sedang terjadi. Kita berada di zaman anugerah, kita berada di masa gereja Tuhan, yang mana pasal 2 dan 3. Ketika kita memasuki pasal yang keempat, itu adalah bagian yang baru terjadi kemudian nanti setelah masa gereja selesai, setelah masa anugerah selesai. Setelah masa anugerah selesai. Jadi di ayat 19 ini Anda bisa mendapatkan outline atau garis besar isi dari kitab Wahyu. Pasal pertama, bagian pertama itu yang sudah lalu, pasal kedua dan ketiga adalah di mana saya dan saudara masih berada, yaitu masa gereja, masa anugerah. Pasal keempat dan 22 adalah masa yang akan terjadi setelah gereja Tuhan terangkat ke sorga. Sehingga dari situ kita bisa diberikan panduan bagaimana untuk melanjutkan pembacaan kita, bagaimana kita bisa belajar secara sistematis di dalam kitab Wahyu ini. Ayat 20, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku adalah ketujuh kaki dian emas. Dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Seperti yang saya tadi sudah katakan, ayat 20 ini telah memberikan jawaban tentang siapa bintang tersebut dan tentang apa yang disebut dari tujuh kaki dian emas. Cara yang paling baik dan aman di dalam kita belajar kitab Wahyu adalah menggunakan isi Alkitab ini sendiri, saudara. Kita mencari interpretasi kitab Wahyu melalui kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab ini sendiri, terutama dengan mempelajari kitab Perjanjian Lama. Anda juga bisa membaca Kisah Para Rasul, kitab Efesus. Karena kembali, banyak dari isi kitab Wahyu ini terambil dari kitab Perjanjian Lama. Saat ini saudara, Tuhan Yesus berada di antara ketujuh jemaatnya. Tadi kita sudah membaca, Tuhan berada di tengah-tengah ketujuh kaki dian emas tersebut. Tuhan Yesus berada di antara jemaat Tuhan, atau gereja Tuhan yang ada di permukaan bumi ini. Tuhan tahu siapa malaikatnya, siapa
pendeta dari gerejanya, pastor dari gereja Tuhan, pemimpin dari gereja Tuhan yang mentaati perintah Tuhan, terutama yang mentaati untuk mengajarkan, untuk membukakan, untuk memberitakan isi dari kitab Wahyu. Dan Tuhan tahu siapa mereka yang tidak mentaatinya. Tuhan tahu siapa mereka yang menyombongkan diri. Kalau kitab ini tidak perlu untuk dibacakan, tidak perlu untuk diajarkan. Tuhan tahu siapa yang tidak mau mengandalkan Tuhan untuk mengajarkan isi kitab ini. Karena kitab ini sendiri berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Setiap malaikat, setiap messenger, setiap pastor, setiap pendeta, setiap pemimpin jemaat, saudara, akan bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus sendiri. Ya. Demikian juga kita orang Kristen, kita juga akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita sebagai orang yang sudah ditebus dosanya, sebagai orang yang sudah dikuduskannya. Hendaknya kita hidup di dalam penantian akan Tuhan dengan berdandankan kembali kekudusan dan kebenaran, kesetiaan melayani Tuhan Yesus yang telah terlebih dahulu mengasihi saya, melayani saya, mengasihi Anda, melayani Anda. Tuhan Yesus memberkati saudara. Biarlah Anda mendapatkan bagian berkat janji bahagia ini yang Tuhan berikan melalui kitab Wahyu. Saya akan ulang lagi membaca dari pasal pertama ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Tuhan Yesus memberkati saudara.